Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di tahun 2024 ini. Pertanyaannya adalah kapan waktu terjadinya kiamat? Pertanyaan ini selalu dalam pikiran sebagian umat beriman. Sebab, kiamat adalah keniscayaan atau pasti terjadi. Saat Allah sudah menentukan waktunya, maka tidak akan ada hal apapun yang bisa mencegah atau sekadar mengundurnya. Hanya saja, tidak ada yang tahu kapan waktu pasti datangnya kiamat. Meski tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi, namun Allah juga telah memberi petunjuk mengenai tanda-tanda kiamat melalui ayat-ayat Al-Quran dan pengetahuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menyebutkan tanda-tanda kiamat yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah 20 tanda kiamat berdasar riwayat Ibnu Mas'ud. Tanda kiamat yang disebut Rasulullah itu, kini telah terjadi di tahun 2024 ini. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat disertai tanda-tanda kedatangannya?" Dia bersabda, "Ya, wahai Ibnu Mas'ud. Jadi kita sebagai muslim harus mengetahui tanda-tandanya. Ada banyak tanda-tandanya." Rasulullah kemudian membeberkan tanda-tanda kiamat. Berikut ini adalah tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi di tahun ini seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. 1. Anak-anak menjadi penuh kemarahan. Dengan kata lain, mereka berani melawan orang tua mereka. Mereka tidak segan-segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka. 2. Hujan dapat membakar. Jika kita menganalisisnya, hal ini telah terjadi. Sekarang hujan asam semakin sering terjadi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hujan asam, Anda bisa lihat berita mengenai hujan asam. 3. Orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang jahat yang tanpa ampun terhadap korbannya, untuk meminta paksa barang yang ada di korban. 4. Orang-orang akan mempercayai orang-orang yang berkhianat. Sedangkan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang benar akan dianggap sebagai pendusta dan seseorang yang menceritakan kebohongan dianggap sebagai orang yang benar. 5. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hal ini telah terjadi sekarang, di mana orang-orang lebih senang tinggal di rumah dan menonton televisi, dan mereka enggan mengunjungi tetangga. 6. Orang-orang munafik akan berkuasa. Di zaman sekarang, orang yang berkuasa kebanyakan malah orang munafik, karena kekuasaan bisa dibeli dengan uang. 7. Orang-orang yang berperangai buruk mengendalikan perdagangan. Banyak orang yang terkadang jauh dari iman malah bisa mengendalikan perdagangan. Hal ini dikarenakan orang tersebut mempunyai banyak uang, sehingga bisa mengendalikan perdagangan yang ada. 8. Masjid-masjid dihias tapi hati manusia telah menjadi kotor. Jadi orang-orang yang beribadah di masjid tapi tidak menghidupkan masjid dengan baik, meskipun masjidnya indah. 9. Orang-orang mukmin menjadi lebih terhina daripada hewan yang jelek. Banyak orang mukmin tapi tabiatnya masih jauh dari agama, sehingga sering melanggar dari ajaran Islam. Padahal orang tersebut melakukan ibadah sholat, tapi tidak bisa meresapi arti dari sholat tersebut. 10. Homoseksualitas dan lesbianisme tersebar luas.
Zaman sekarang homoseksual dan lesbian sudah bisa dikatakan menjadi tren, apalagi di kalangan artis. Bahkan sampai ada negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat. 11. Orang-orang muda mempunyai kekayaan besar-besaran. Misalnya, Mark Zuckerberg, yang merupakan multibiliuner sebelum dia mencapai umur 30. 12. Adanya perkumpulan-perkumpulan untuk merusak wanita. Sekarang banyak organisasi wanita yang mengatakan ingin membebaskan wanita, namun mereka malah mempromosikan wanita untuk membuka auratnya. Misalnya kontes seperti Miss World di mana para wanita disuruh mempertontonkan auratnya dan memperlihatkan keindahan tubuhnya. Hal seperti ini justru menghancurkan kemuliaan wanita. Dalam Islam, wanita disuruh menutup auratnya agar kemuliaan dan kehormatannya terjaga. Namun yang dilakukan budaya zaman sekarang justru sebaliknya. Wanita malah disuruh untuk membuka auratnya. Dan auratnya tersebut menjadi tontonan orang banyak. Benar-benar dunia ini telah menjadi begitu sakit. 13. Terjadinya penghancuran peradaban dan penghancuran dunia. Jadi penghancuran dunia akan menjadi peradaban. 14. Instrumen musik akan tersebar luas dan Rasulullah bersabda bahwa instrumen musik akan ada di kepala manusia. Ini menakjubkan sekali. Bagaimana Rasulullah tahu tentang hal ini? Itulah yang dikatakan hadisnya, saya tidak mengarang-ngarangnya. Dikatakan bahwa di kepala mereka akan ada instrumen musik. Siapa yang sangka? Tidak ada yang tahu apa itu artinya di zaman Rasulullah. Tapi sekarang kita melihatnya, semua orang di mana-mana mengenakan headphone dan earphone untuk mendengarkan musik. 15. Akan ada banyak penegak hukum. Banyak penegak hukum yang tujuannya untuk membela para koruptor, karena ada unsur untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari para koruptor. Sehingga apabila penegak hukum memenangkan kasus para koruptor, maka dengan leluasa mereka bisa meminta uang semau mereka. 16. Maraknya penghinaan untuk membuat orang lain tertawa. Sekarang lihatlah semua acara TV di mana para pelawak hanya mencela orang-orang untuk membuat pemirsa di rumah tertawa. Apapun mereka lakukan hanya untuk membuat orang tertawa, dari mencela, mencibir, sampai membuka aib orang lain. 17. Banyak anak-anak yang lahir karena perzinaan. Bahkan di negara ini sekarang lebih dari 50% anak SMA telah melakukan perzinaan. Sungguh menyedihkan pergaulan anak muda zaman sekarang. Sampai penyakit AIDS pun juga kebanyakan juga dari kalangan anak muda, karena sering gonta-ganti pasangan. 17. Rasulullah bersabda bahwa cobaan akan ditunjukkan kepada hati manusia seperti sajadah. Dia mempunyai dua garis, yang horizontal dan vertikal. Ini maksudnya adalah TV. Dan beginilah caranya setan menghancurkan hati manusia, dengan menunjukkan fitnah pada manusia dan gambar-gambar jelek atau gambar-gambar yang suka membuka aurat pada TV. Setan melakukannya terus-menerus sampai manusia menjadi terbiasa dengan kekerasan yang ada dalam tayangan TV. Kita tidak lagi merasakan apapun ketika melihat kekerasan atau kemaksiatan. 18. Rasulullah juga bersabda, kamu akan melihat orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi. Mereka akan memukul manusia dengannya. 19. Wanita yang berpakaian dan telanjang pada saat bersamaan. Mereka akan berjalan berlenggak-lenggok dan membuat menarik orang lain kepada mereka. Dia berkata bahwa rambut mereka akan seperti unta Baktrian. Unta itu tidak ada di Arab, melainkan berasal dari Persia. Wanita-wanita seperti itu tidak akan masuk surga. 20. Nabi bersabda, sebagian umatku akan meminum khamr dan memanggilnya dengan nama lain. Mereka mempunyai banyak nama panggilan untuk khamr. Dan ini sudah terjadi. Kita memanggil khamr dengan berbagai sebutan, misalnya vodka, tuak,
martini, wine, anggur, bir, dan sebagainya. Mereka sudah terbiasa dengan minuman ini dengan alasan untuk menghangatkan badan. Sungguh mereka berada di jalan kesesatan. Jadi inilah tanda-tanda dari hari kiamat yang sekarang telah terjadi. Rasulullah telah berbicara benar dan nubuatnya menjadi kenyataan. Bagi saya ini adalah mukjizat kenabian yang nyata dari Rasulullah. Demikianlah penjelasan kali ini yang membahas tentang 20 tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberi manfaat untuk Anda yang menonton video ini, dan bisa membawa berkah buat kita semua. Amin. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.